Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu kembali untuk belajar matematika. Kali ini kita akan belajar tentang turunan fungsi trigonometri. Namun sebelumnya kita akan mengingat kembali tentang turunan fungsi aljabar yang sudah kalian pelajari di kelas 11 Matematika Wajib semester 2. Yang pertama, jika f(x) sama dengan k atau konstanta atau sama dengan suatu bilangan, maka turunannya sama dengan 0. Jadi misalnya f(x) sama dengan 20, maka turunannya sama dengan 0. Yang kedua, jika f(x) sama dengan x, maka turunannya sama dengan 1. Karena di sini koefisiennya 1. Kalau misalnya f(x) sama dengan 3x, ya berarti turunannya sama dengan 3, karena koefisiennya 3. Yang ketiga, yaitu f(x) sama dengan k dikali x pangkat n, maka turunannya sama dengan k dikali n dikali x pangkat n dikurang 1. Jadi pangkat yang di sini ke depan ke sini dikalikan k dan pangkatnya dikurang 1. Misalnya f(x) sama dengan 3x pangkat 5, maka f aksen x atau turunannya sama dengan 3 dikali turun ke depan kali 5 kali x pangkat 5 dikurang 1 sama dengan 3 dikali 5, 15 dikali x pangkat 4. Nah, sampai sini paham ya? Nah, bagaimana ketika kalian menemukan suatu fungsi yang berbentuk pecahan? Jadi misalnya kalian menemukan suatu fungsi f(x) sama dengan 1 per x pangkat n, maka kalian harus mengubahnya terlebih dahulu menjadi bentuk pangkat, yaitu diubah menjadi sama dengan x pangkat min n. Nah, nanti baru dari x pangkat min n ini kalian bisa turunkan menggunakan rumus yang ketiga ini. Lalu ketika kalian menemukan f(x) sama dengan bentuknya akar seperti ini misalnya, maka kalian ubah dulu bentuknya menjadi x pangkat a per b. Jadi nanti yang diturunkan adalah bentuk yang pangkat pecahan ini. Nah, kalau kalian sudah menguasai tentang turunan fungsi aljabar, maka sekarang kita akan melanjutkan ke turunan fungsi trigonometri. Turunan fungsi trigonometri bisa lihat di sini ya nak ya. Ada 6. Yang pertama, jika f(x) sama dengan sin x, maka turunannya sama dengan cos x. Jika f(x) sama dengan cos x, maka turunannya sama dengan min sin x. Jika f(x) sama dengan tangen x, maka turunannya sama dengan secant kuadrat x. Yang keempat, jika f(x) sama dengan kotangen x, maka turunannya sama dengan min kosekant kuadrat x. Lalu f(x) sama dengan secant x, turunannya sama dengan secant x dikali tangen x. Dan yang terakhir, ketika f(x) sama dengan kosekant x, maka turunannya sama dengan min kosekant x dikali kotangen x. Nah, ini yang harus kalian pahami betul-betul untuk mempelajari atau untuk mengerjakan soal turunan fungsi trigonometri. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita melanjutkan ke konsep turunan fungsi trigonometri, kita harus mengetahui dulu nih penulisan pada fungsi trigonometri. Jadi artinya seperti ini nak. Yang pertama, jika kalian menemukan k dikali sin x, itu artinya tidak sama dengan sin kx. Jadi misalnya gini, jika 3 sin x itu tidak sama dengan sin 3x ya. Ini berbeda. Jadi kalau yang pertama ini sinnya yang dikali 3, kalau yang belakang ini adalah x-nya atau sudutnya yang dikali 3. Untuk yang kedua, sin pangkat k, x itu artinya
sin X dipangkatkan K. Jadi misalnya ada sin kuadrat X. Nah, ini artinya sin X dikuadratkan gitu. Terus kalau misalnya sin pangkat 5X, ya sudah, artinya berarti sin X dipangkatkan 5. Yang terakhir, sin pangkat KX itu tidak sama dengan sin X pangkat K. Jadi misalnya sin pangkat 3X itu artinya tidak sama dengan sin X pangkat 3 ya. Nah, ini sesuatu yang berbeda. Kalau ini sinnya yang dipangkatkan 3, jadi sin X dikali sin X dikali sin X. Nah, kalau yang sebelah kanan ini artinya sudutnya yang dipangkatkan 3. Sampai sini paham ya? Jadi kalian harus mengetahui dulu arti dari penulisan pada fungsi trigonometri. Oke, kita akan mulai mempelajari tentang turunan jumlah selisih fungsi trigonometri dan perkaliannya dengan konstanta. Ini sama konsepnya seperti turunan fungsi aljabar. Jadi, jika kalian menemukan suatu fungsi dikalikan K, maka turunannya yaitu tinggal kalian turunkan si fungsinya aja. Jadi K-nya tetap. Nah, jika penjumlahan atau pengurangan, maka kalian tinggal menurunkannya satu persatu atau masing-masing fungsi kalian turunkan. Gitu. Jadi tidak ada aturannya tertentu, tinggal kalian menurunkannya satu persatu dari fungsi yang ada gitu. Contohnya, tentukan turunan pertama dari fungsi berikut. Yang nomor 1, fx sama dengan sin x dikurang cos x. Nah, berarti di sini kalian tinggal menurunkan turunan dari sin X apa? Turunan dari sin X yaitu cos X, lalu operasinya di sini dikurang. Nah, turunan cos X yaitu min sin X, maka kalian harus menggunakan tanda kurung di sini. Min sin X. Nah, sama dengan cos X, min dikali min yaitu plus, berarti di sini jadi plus sin X. Paham ya? Jadi masing-masing dari fungsi itu diturunkan saja seperti biasa. Nomor 2, fx sama dengan 4 tangen x ditambah sekan x dikurang 3x pangkat 5. Maka turunannya sama dengan angka 4-nya ditulis saja 4. Turunan dari tangen x yaitu sekan kuadrat x. Operasinya di sini penjumlahan berarti ditambah. Turunan dari sekan X adalah sekan X dikali tangen X. Nah, lalu turunan dari min 3X pangkat 5 adalah 3. Di sini operasinya pengurangan ya, berarti 3 dikali 5X pangkat 4. Maka turunannya sama dengan 4 sekan pangkat 2X atau sekan kuadrat X ditambah sekan X dikali tangen X min 15X pangkat 4. Atau kalau misalnya kalian mau memfaktorkan yang ini, boleh diubah menjadi sekan X dalam kurung 4 sekan X ditambah tangen X min 15X pangkat 4. Boleh seperti ini. Nah, sampai sini paham ya nak ya tentang penjumlahan dan pengurangan untuk turunan fungsi trigonometri. Lalu kita lanjut nomor 3. Ini soalnya agak berbeda. Jadi terkadang kita diminta untuk mencari nilainya. Nilai dari si fungsi trigonometri tersebut, operasi trigonometri ini. Nomor 3, jika fx sama dengan sin x ditambah cos x ditambah tangen x, maka nilai dari f aksen 0 sama dengan, nah di sini kita harus mencari dulu nilai dari f aksen x-nya atau turunannya. Kita tulis dulu soalnya, fx sama dengan sin x ditambah cos x ditambah tangen x. Berarti turunannya kita turunkan masing-masing. Turunan dari sin yaitu cos x ditambah turunan dari cos x yaitu min sin x ditambah turunan dari tangen x yaitu sekan kuadrat x.
sama dengan, di sini masih F aksen ya, sama dengan cos X dikurang sin X ditambah sekan kuadrat X. Nah, sekarang kita tinggal mencari nilai dari F aksen 0, yaitu sama dengan cos 0 derajat dikurang sin 0 derajat ditambah sekan kuadrat 0 derajat. Nah, cos 0 berapa? Cos 0 yaitu 1, sin 0 yaitu 0, ditambah sekan kuadrat 0. Jadi sekan itu, jadi kalian harus ingat ya, sekan itu adalah, atau sekan X sama dengan 1 per cos X. Berarti kalau sekan 0 itu artinya 1 per cos 0. Berarti 1 per 1 sama dengan 1. Di sini kuadrat, yaitu 1 kuadrat. Berarti sama dengan 1 dikurang 0 ditambah 1 sama dengan 2. Kita lanjut ke aturan selanjutnya, yaitu tentang aturan berantai turunan fungsi trigonometri. Kita juga harus mengingat kembali aturan rantai pada fungsi aljabar, yaitu Y sama dengan K dikali U pangkat N, maka turunannya adalah K dikali N dikali U pangkat N min 1 dikali U aksen. Jadi dikali turunannya si U ini. Contohnya misalnya Fx sama dengan 2x pangkat 3 min 5 dipangkatkan 7. Nah, kita harus menurunkannya itu dari yang terluar terlebih dahulu, yaitu 7 dikali ke sini, 7 dikali 2x pangkat 3 min 5, ini ditulis seperti biasa, lalu pangkatnya dikurang 1, yaitu 7 dikurang 1, 6, baru dikali dengan turunan yang ada di dalam sini, turunan si fungsinya, yaitu 2 dikali 3x pangkat 2. Berarti sama dengan 7 dikali 2x pangkat 3 min 5 pangkat 6 dikali 2 kali 3, 6x kuadrat. Nah, si 6x kuadrat ini boleh kita kalikan ke depan sini. Menjadi 7 kali 6, 42x kuadrat. 2x pangkat 3 min 5 pangkat 6. Oke, ini tentang turunan fungsi aljabar. Nah, kita lanjut untuk turunan aturan rantai turunan fungsi trigonometri. Konsepnya sama dengan turunan aljabar, yaitu ketika Y sama dengan sin U. Jadi U-nya di sini adalah suatu fungsi. Y sama dengan sin U, maka Y aksennya sama dengan turunan sin itu apa? Turunan sinnya itu cos, tulis lagi U-nya atau tulis lagi fungsinya, baru dikali dengan U aksen. Seperti itu. Nah, turunan cos itu apa? Turunan cos yaitu min sin, tetap ditulis U-nya karena di sini cos U, berarti turunannya min sin U dikali dengan U aksen, begitu juga seterusnya sama. Jadi fungsi trigonometrinya diturunkan terlebih dahulu, baru kemudian dikali dengan turunan si U-nya. Contohnya, tentukan turunan pertama dari fungsi berikut. Nomor 1, fx sama dengan sin 3x. Maka turunannya sama dengan turunan dari sin 3x. Berarti kita cari dulu turunan dari sinnya. Turunan dari sin yaitu cos, 3x-nya kita tulis, baru dikali dengan turunan dari 3x. Turunan dari si 3x ini, yaitu 3. Nah, 3 ini bukan dikalikan dengan 3x ya, tidak boleh. Jadi tidak boleh di sini hasilnya cos 9x, bukan. Tapi 3 ini adalah dikali dengan si cos ini, cos 3x. Berarti hasilnya sama dengan 3 cos 3x, seperti itu. Ya, jadi ini kalau misalnya kalian menjawab cos 9x, ini salah ya, tidak dibenarkan. Lanjut nomor 2. Fx sama dengan cos 2x tambah 7. Berarti turunannya sama dengan turunan cos itu apa? Turunan cos yaitu sin.
min sin maksudnya. Min sin, tulis lagi nih yang sudutnya yang ada di dalam kurung, 2x tambah 7, lalu baru dikali dengan turunan yang fungsi ini. Nah, berarti dikali dengan 2, karena turunan dari 2x yaitu 2, turunan dari 7 yaitu 0. Nah, sama dengan, lagi-lagi ingat-ingat, 2-nya ini tidak boleh dikalikan dengan 2x tambah 7, tapi dikalikannya dengan sin, yaitu min 2 sin 2x ditambah 7. Paham ya? Jadi, sekali lagi, turunkan terlebih dahulu fungsi trigonometrinya, lalu baru si sudutnya yang diturunkan. Lanjut, nomor 3. Fx sama dengan tangen 3x kuadrat dikurang 5x. Berarti f aksen x sama dengan turunan dari tangen apa? Turunan dari tangen yaitu sekan kuadrat. Nah, di sini tulis dulu si sudutnya ini. Berarti 3x kuadrat min 5x baru dikali dengan turunannya si 3x kuadrat min 5x. Turunan 3x kuadrat yaitu 6x, turunan dari min 5x yaitu min 5. Nah, yang ini kita pindahkan ke depan ya. Jadi ini tidak boleh dikalikan dengan ini. Nggak boleh. Jadi sama dengan 6x min 5 dikali sekan kuadrat 3x kuadrat min 5x. Sampai sini paham ya nak ya? Jadi ingat-ingat kembali, turunkan terlebih dahulu fungsi trigonometrinya, lalu sudutnya ditulis ulang, baru dikali dengan turunan si sudut ini gitu, atau fungsi ini. Oke, lanjut ya ke soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini agak berbeda dengan 1 sampai 3. Kalau yang tadi itu fungsi trigonometrinya itu tidak pangkatnya 1. Nah, kalau yang ini pangkatnya lebih dari 1. Nomor 4, fx sama dengan sin pangkat 3x. Yang cara yang pertama, kalian bisa ubah dulu bentuknya menjadi fx sama dengan sin x pangkat 3. Nah, sama kan artinya tadi di awal sudah dijelaskan. Nah, lalu kalian baru turunkan nih f aksen x sama dengan 3-nya ke depan. Ini seperti turunan pangkat. 3 dikali sin x. Berarti pangkatnya 3 dikurang 1, 2 dikali dengan turunan si sin x ini. Jadi turunan sin x yaitu cos x. Atau kalau penulisannya mau kita ubah kembali boleh menjadi 3 sin kuadrat x dikali cos x. Seperti itu. Jadi konsepnya masih sama, turunkan dulu dari yang terluar, dari yang pangkatnya dulu, diturunkan, terus tulis ulang yang ada di dalam kurung, atau tulis ulang fungsinya, baru dikali dengan turunan si fungsi ini. Gitu. Kalau cara yang kedua itu bisa langsung dikerjakan saja. Berarti kan si fx sama dengan sin pangkat 3x. Langsung saja f aksen x-nya berarti 3-nya turun ke depan, 3 sin. Nah, pangkat 3 berarti 3 dikurang 1 x dikali dengan turunan si sin ini, berarti kali cos x. Sama dengan 3 sin kuadrat x dikali cos x. Hasilnya sama. Jadi tinggal kalian enaknya bagaimana, atau mau diubah seperti ini dulu, atau langsung saja juga boleh ya. Jadi di sini kan arti dari sin pangkat 3x itu artinya sin x dipangkatkan 3. Atau kalau mau langsung seperti ini juga bisa, tinggal pangkatnya dikurang 1. Seperti ini ya. Lanjut ke soal berikutnya, nomor 5, yaitu fx sama dengan sin pangkat 3 5x. Nah, kalau misalnya kalian mau pakai cara langsung saja, tinggal dicari f aksen x-nya sama dengan, di sini pangkatnya 3, berarti 3 dikali sin. Pangkatnya dikurang 1, nah tulis dulu, 5x-nya ditulis dulu, baru dikali dengan turunan si sin-nya.
turunan sin yaitu cos, tulis ulang lagi cos 5x, baru dikali dengan turunan si 5x ini, berarti dikali 5. Jadi tahapnya itu berantai, jadi dari terluar yaitu pangkat. Kalau misalnya seperti ini belum terlihat ya, kalian pakai cara pertama, diubah dulu jadi sin 5x pangkat 3. Jadi kelihatan yang terluar itu pangkat, terus tulis dulu yang ada di dalamnya, yaitu sin 5x pangkatnya dikurang 1, lalu dikali dengan turunan sin 5x, yaitu cos 5x, baru dikali dengan turunan si fungsi ini, turunan 5x ini, berarti dikali 5. Nah, sama dengan 3 sin kuadrat 5x dikali cos 5x dikali 5. Nah, 5 ini dikalikan dengan yang paling depan. 15 sin kuadrat 5x dikali cos 5x. Jadi dia berantai. Biasanya ada yang menyebutkan juga seperti mengupas bawang. Jadi dari yang terluar, lalu dalam, dan sampai yang paling dalam diturunin gitu. Jadi dari yang terluar dulu diturunkan, terus bagian setelah yang terluar itu, kalau di sini berarti kan dari pangkat dulu nih diturunkan, terus sinnya diturunkan, baru si 5x-nya ini gitu ya. Lanjut untuk nomor 6, masih sama tentang aturan rantai. Berarti di sini ada fx sama dengan sin pangkat 3, 2x pangkat 4 min 5. Kalian boleh mengubahnya dulu menjadi sin 2x pangkat 4 min 5, terus dipangkatkan 3, atau langsung juga boleh. Kalau mau langsung yaitu f aksen x-nya sama dengan, nah di sini pangkatnya 3, berarti 3, tulis dulu nih yang ke belakangnya, sin 3 dikurang 1, tulis kembali sudutnya atau fungsinya, lalu dikali dengan turunan sin apa? Turunan sin yaitu cos, tulis kembali, sama, baru dikali dengan turunan si sudutnya ini. Berarti turunan dari 2x pangkat 4 min 5 yaitu 8x pangkat 3. Seperti itu. Sama dengan 3 sin kuadrat 2x pangkat 4 min 5 cos 2x pangkat 4 min 5 dikali 8x pangkat 3. Nah, ini yang paling belakang kalian kalikan dengan konstanta yang ada di depan menjadi 3 kali 8 yaitu 24x pangkat 3 sin kuadrat 2x pangkat 4 min 5 cos 2x pangkat 4 min 5. Nah, seperti ini ya nak, jadi kalian harus pegang dulu konsepnya. Kalau bingung, ubah dulu menjadi bentuk seperti ini. Jadi dari yang terluar dulu yaitu pangkatnya, kalian kalikan ke depan. Nah, karena pangkatnya 3 berarti dikurang 1. Terus tulis ulang nih, sin 2x pangkat 4 min 5-nya, baru dikali dengan turunan sin, yaitu cos, terus baru dikali dengan turunan yang ada di dalam kurung atau turunan sudutnya. Nah, sekarang kita lanjut ke turunan hasil kali fungsi trigonometri. Sebelumnya kita harus mengingat kembali tentang rumus turunan untuk fungsi aljabar, sebetulnya sama ya dengan turunan fungsi trigonometri, yaitu jika ada fx sama dengan u dikali v, maka turunannya sama dengan u aksen v ditambah u v aksen, di mana u-nya adalah suatu fungsi dalam x dan v-nya juga suatu fungsi dalam x. Jadi kalau perkalian, kalian tinggal turunkan u-nya, lalu dikali dengan fungsi v ditambah u, dikali dengan v aksen atau turunan dari v-nya. Contohnya, tentukan turunan pertama dari fungsi berikut. Fx sama dengan 5 sin x dikali cos x. Berarti kita definisikan dulu, di sini u-nya yang depan, lalu v-nya yang belakang. Berarti u-nya sama dengan 5 sin x, maka u aksennya sama dengan 5, turunan dari sini yaitu cos x. Nah, v-nya sama dengan cos x, berarti v aksennya sama dengan min sin x. Langsung saja kita masukkan ke rumusnya, f aksen x sama dengan u aksen v ditambah u v aksen, berarti sama dengan 5 cos x dikali v-nya yaitu
cos X ditambah U-nya 5 sin X dikali V aksennya min sin X. Sebentar dulu. Nah, berarti sama dengan 5 cos dikali cos yaitu 5 cos kuadrat X ditambah, dikurang karena di sini tandanya min ya, berarti min dikali plus yaitu min 5 sin kuadrat X. Nah, sampai sini boleh Bu? Boleh, sampai sini sudah betul, tidak salah, tapi ada baiknya kita sederhanakan kembali. Kita bisa memfaktorkannya menjadi 5 dalam kurung cos kuadrat X min sin kuadrat X. Kita harus ingat-ingat kembali tentang ada salah satu definisi sudut rangkap yang sama dengan cos kuadrat X min sin kuadrat X, yaitu apa? Ada yang ingat? Berarti 5 dikali untuk cos kuadrat X min sin kuadrat X yaitu sama dengan cos 2X. Ingat ya, di sini ingat-ingat kembali tentang sudut rangkap. Nah, kalau sudut rangkap kan ada yang cos 2A sama dengan yang pertama itu cos kuadrat A min sin kuadrat A. Yang kedua yaitu 2 cos kuadrat A min 1. Yang ketiga 1 min 2 sin kuadrat A. Jadi ada 3. Nah, ini yang pertama gitu. Jadi sampai sini jawabannya paling sederhana yaitu 5 dikali cos 2X. Sebetulnya sampai sini aja juga boleh, betul. Tapi biasanya kalau soal pilihan ganda bentuknya sampai ke yang paling sederhana gitu ya. Lanjut contoh yang kedua yaitu fx sama dengan 3x kuadrat dikali cos 2x. Berarti di sini kita definisikan terlebih dahulu u dikali v, berarti u-nya 3x kuadrat, berarti u aksennya sama dengan 6x. V-nya yaitu cos 2x, berarti v aksennya sama dengan min sin, jadi turunan dari cos yaitu min sin, 2x-nya ditulis, baru dikali dengan turunan dari 2x yaitu 2, atau sama dengan min 2 sin 2x. Nah, kita langsung saja masukkan ke rumusnya. F aksen X sama dengan U aksen V ditambah U V sama dengan U aksennya yaitu 6x dikali V-nya cos 2x ditambah U-nya 3x kuadrat dikali V aksennya min 2 sin 2x. Sama dengan 6x dikali cos 2x. Lalu di sini min dikali plus berarti hasilnya min. 3 dikali 2 yaitu 6x kuadrat dikali sin 2x. Atau kalian boleh mengubahnya menjadi 6x dalam kurung cos 2x dikurang x dikali sin 2x, juga boleh sama ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Insya Allah paham ya. Oke, untuk perkalian pokoknya konsepnya sama seperti turunan aljabar. Kalian definisikan dulu mana yang akan menjadi U dan V, lalu cari turunannya masing-masing, kemudian masukkan ke rumus. Nah, kita lanjut untuk konsep yang terakhir yaitu turunan hasil bagi fungsi trigonometri. Rumusnya sama seperti turunan fungsi aljabar, yaitu jika terdapat fx sama dengan u per v, maka turunannya sama dengan u aksen v dikurang u v aksen per v kuadrat. Ini v kuadrat ya, maaf, bentar. V kuadrat. Nah, kita langsung masuk saja ke contohnya. Jika fx sama dengan cos x per 1 plus cos x, maka f aksen x sama dengan, kita ke halaman selanjutnya aja ya. Kita tulis dulu fx sama dengan cos x per 1 plus cos x. Berarti kita definisikan dulu yang atas sebagai u atau pembilangnya sebagai u dan penyebutnya sebagai v. Berarti u-nya sama dengan cos x. Otomatis u aksennya sama dengan min sin x. Lalu v-nya sama dengan 1 plus cos x
berarti V aksennya sama dengan min sin X juga. Karena turunan dari 1 yaitu 0, turunan dari cos X yaitu min sin X. Oke, kita lanjut. Berarti F aksen X sama dengan U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Berarti sama dengan U aksennya yaitu min sin X dikali V, V-nya yaitu 1 plus cos X, terus dikurang U-nya yaitu cos X dikali U aksennya min sin X. Berarti per V kuadrat per 1 plus cos X dikuadratkan. Sama dengan, ini kita kalikan masing-masing, min sin dikali 1 min sin X, min sin dikali cos berarti min sin X cos X, lalu min dikali min plus cos X sin X per 1 plus cos X kuadrat. Nah, di sini ada unsur yang sama yaitu min sin X dikali cos X itu pasti maksudnya sin X dikali cos X itu sama dengan cos X dikali sin X. Seperti 6 itu bisa 2 kali 3 atau 3 kali 2. Jadi itu artinya sama. Maka ini bisa dioperasikan, hasilnya 0. Berarti sisanya tinggal min sin X per 1 plus cos X dikuadratkan. Oke, gitu ya. Jadi usahakan sampai ke bentuk yang paling sederhana. Nah, ini nomor 2 dari contoh aturan hasil bagi turunan fungsi trigonometri, yaitu jika fx sama dengan cos x per sin x tambah cos x, maka f aksen x sama dengan, berarti kita definisikan dulu di sini. Ini yang pembilang sebagai u, yang penyebut sebagai v, berarti u-nya sama dengan cos x, u aksennya sama dengan min sin x, lalu v-nya sama dengan sin x plus cos x, maka V aksennya sama dengan turunan dari sin yaitu cos X, turunan dari cos yaitu min sin X. Langsung saja dimasukkan ke dalam rumus. U sama dengan U aksennya yaitu min sin X, V-nya sin X ditambah cos X, lalu min U-nya yaitu di sini cos X, lalu V aksennya yaitu cos X min sin X per V kuadrat, berarti per sin X plus cos X dikuadratkan. Sama dengan kita kalikan ke dalam, ya ini berarti sin dikali sin dikali cos, ini juga cos dikali cos dikali sin. Jadi sama dengan min sin kuadrat X min sin X kali cos X min cos kuadrat X plus cos X dikali sin X. Nah, ini yang terakhir jadi plus karena min dikali min berarti plus. Lalu per masih sama sin X plus cos X dikuadratkan. Nah, kita lihat nih apakah ada unsur yang bisa kita operasikan. Kita lihat di sini ada sin cos, di sini ada cosin, artinya sama ya. Berarti ini tandanya min, di sini plus, berarti hasilnya 0. Nah, sisanya tinggal sama dengan min sin kuadrat min cos kuadrat. Min sin kuadrat X min cos kuadrat X per, nah yang bawah atau penyebutnya itu sin X tambah cos X dikuadratkan. Berarti hasilnya sama dengan sin kuadrat X ditambah 2 sin X cos X ditambah cos kuadrat X. Nanti akan Ibu tuliskan caranya bagaimana mencari yang ini ya, yang bawah, yang penyebutnya, yang sin X tambah cos X dikuadratkan. Nah, sama dengan, ini minnya boleh kita keluarkan, kita bentuk seperti ini, min sin kuadrat X plus cos kuadrat X, lalu yang bawah menjadi sin kuadrat X plus cos kuadrat X
plus 2 sin X cos X. Nah, kenapa ini Ibu ubah menjadi seperti ini dan yang penyebutnya diubah cosnya ke depan? Supaya kita melihat bahwa di sini ada identitas trigonometri. Perlu diingat kembali bahwa sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X yaitu sama dengan 1. Berarti di sini min 1 per 1 plus 2 sin X cos X. Kita bisa lihat kembali. Di sini 2 sin X cos X itu sama dengan sudut rangkap yaitu sin 2X. Sama dengan min 1 per 1 plus sin 2X. Nah, jadi sebetulnya sampai, bentuknya boleh sampai sini aja atau sampai sini dengan min sin kuadrat X min cos kuadrat X per ini, tapi biasanya di pilihan ganda, kalau soal pilihan ganda itu tidak ada, jadi harus kita ubah menjadi bentuk yang paling sederhana. Nah, di sini memuat identitas-identitas trigonometri yang kalian sudah pelajari di kelas 10, ataupun sudut rangkap juga kalian pelajari di matematika peminatan kelas 11 ya. Jadi kalian harus ingat kembali. Nah, untuk cara mengalihkan yang tadi, seperti sin X ditambah cos X dikuadratkan, itu artinya kan sama dengan sin X ditambah cos X dikali sin X dikali cos X. Ditambah. Nah, ini tinggal dikalikan satu per satu. Sin kuadrat X plus sin X cos X. Lalu ini ditambah cos X sin X ditambah cos kuadrat X. Nah, lalu ini berarti sin kuadrat X ditambah, ini kan sama nih. Kayak istilahnya kayak dua variabel yang sama. Jadi A ditambah A2A. Berarti di sini 2 sin X cos X ditambah cos kuadrat X. Seperti itu ya. Jadi itulah tadi tentang turunan fungsi trigonometri. Yang pertama itu tentang jumlah selisih fungsi trigonometri serta perkaliannya dengan konstanta. Terus ada aturan rantai, lalu ada hasil kali, dan yang terakhir ada hasil bagi. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu hanya menjelaskan tentang konsepnya saja, jadi cara mengerjakannya saja bagaimana. Untuk bentuk soal latihan yang lainnya atau yang lebih rumit, mungkin soal-soal latihan yang lainnya akan Ibu bahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.